Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al-mahdiyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikati. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Menurut Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum, bahwa tujuan dari perjalanan spiritual yaitu mata air hikmah muncul dari hati seseorang. Menurut beliau dalam bab 2 kitab yang sedang kita bahas, tujuan ini tidak berbeda dengan tujuan dari alam semesta, yaitu mencapai keabadian. Dalam irfan, keabadian ini juga disebut sebagai bako billah. Kalau dalam kitab dari Syekh Muhammad Mahdi Bahrul Ulum, bako. Munculnya mata air hikmah dan pengetahuan yang genuine itu merujuk pada hal yang sama. Karena pengetahuan seperti itu adalah rezeki, sebuah bentuk rezeki yang diperoleh oleh jiwa-jiwa yang suci dari Tuhan mereka. Dan rezeki dari Allah itu menghasilkan kehidupan yang abadi. Beliau mengutip ayat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, surat Ali Imran ayat 169. Namun mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di mana kita ketahui sebetulnya ayat ini adalah mengenai orang-orang yang syahid. Surat Ali Imran ayat 169. Jadi dengan kata lain, tujuan dari perjalanan rohani adalah mencapai makom syahid. Dan makom syahid itu tidak lain dicirikan oleh mengalirnya air mata hikmah dari hati seseorang. Dan tujuan ini sebetulnya adalah tujuan dari seluruh eksistensi atau seluruh alam semesta. Tujuan ultima dari seluruh alam semesta. Yang istilahnya dalam irfan adalah bako. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa adil faraja ali sayyidina Muhammad. Mencapai tujuan ini itu mengimplikasikan pencapaian derajat-derajat kesempurnaan yang sangat banyak, yang tak terhingga. Termasuk diantaranya menurut Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum adalah tajarrud atau transendensi atau imaterialitas secara lengkap. Jadi betul-betul terlepas dari dunia materi sampai taraf yang masih diizinkan oleh kesiapan potensial, kesiapan yang mungkin dari seseorang. Pemahaman saya adalah bahwa setiap orang hidup di dunia ini tentu masih punya aspek materi. Kalau sudah tidak berarti sudah meninggal. Misalnya dia bernafas, dia butuh makan, minum, dan seterusnya. Tapi makom kesempurnaan yang dituju oleh para pejalan rohani ini dicirikan dengan perpisahan total dengan sifat materialistis atau keterikatan pada dunia. Sampai taraf yang masih diizinkan, yang masih dimungkinkan dalam kehidupan seseorang di dunia. Nah, hal ini menarik karena materialitas itu, sifat materi sebenarnya tidak bisa digabungkan dengan keabadian. Karena materi dan tubuh di dunia materi, di dunia fisik ini, di dunia material ini, itu selalu merupakan alam yang terkena dengan pertumbuhan maupun penyusutan atau kaun dan fasad. Di sini Ayatullah Muhammad Mahdi, Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum mengutip surat Al-Qasas ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua hal itu akan sirna kecuali wajahnya, kecuali wajah Allah. Bagaimana penjelasan Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum tentang ayat ini? Bahwa wajah sesuatu tidak lain adalah sesuatu yang dengannya ia menghadapi hal-hal lain. Wajah itu sesuatu yang dengannya sesuatu itu dikenali, sesuatu itu muncul atau
termanifestasi terhadap yang lain. Jadi menurut Said Muhammad Mahdi Barul Ulum, wajah seseorang atau wajah sesuatu artinya manifestasi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, di sini Said Muhammad Mahdi Barul Ulum menjelaskan bahwa kematian dan kehancuran itu tidak terlepas dari apapun kecuali manifestasi-manifestasi nama-nama dan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Apa yang dimaksud nama-nama dan sifat-sifat Tuhan? Di sini Said Muhammad Mahdi Barul Ulum menjelaskan sebagai berikut bahwa ada banyak jiwa yang berkembang dan telah memiliki pengetahuan dan belajar, tapi mereka tidak mendekat untuk bahkan memperoleh setetes pun dari air mata hikmah. Air mata hikmah itu, bukan air mata, mata air hikmah. Setetes dari mata air hikmah. Mata air hikmah itu menunjukkan pada sumber dari seluruh kesempurnaan. Jadi ini menakutkan ya. Kita bisa belajar sains, bisa belajar filsafat, bisa belajar fikih, bisa belajar hadis, bisa belajar ulumul Quran, bisa belajar ilmu-ilmu agama, atau bahkan ilmu irfan, atau ilmu tasawuf, ilmu rohani, tapi ternyata semua apa yang kita pelajari itu tidak mendekatkan kita pada arah yang membawa kita untuk mencicipi setetes pun dari mata air hikmah. Ini adalah sebuah suluk, sebuah perjalanan yang keliru. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Jadi kata Said Muhammad Mahdi Barul Ulum, satu dari makom-makom tertinggi di alam atau di dunia ini adalah memanifestasikan cahaya-cahaya Tuhan. Ketika orang atau seseorang berjalan ke arah yang benar dan menjadi manifestasi dari cahaya-cahaya Tuhan, kata Said Muhammad Mahdi Barul Ulum, cirinya adalah di sana itu tidak ada kematian dan kehancuran. Di sini beliau merujuk pada ayat Quran, misalnya yang tadi ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua itu sirna kecuali wajahnya. Atau yang sering dikutip oleh Said Alama Muhammad Husin Tobatobai atau dikutip oleh Said Alama Muhammad Husin Tobatobai dalam beberapa tulisan beliau, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan bako atau kekalah wajah Tuhan dzul jalali wal ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di situ dzu-nya menggunakan rofa atau marfu, sehingga dzu-nya yang memiliki al-jalal wal al-ikram, keagungan dan kemuliaan itu adalah wajhu, yang juga dirofakkan atau dimarfukan. Wajah Tuhanmu. Jadi kalau yang bako itu adalah yang memiliki keagungan dan kemuliaan itu adalah Tuhanmu, maka dalam bahasa Arab wa ya wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, bukan dul tapi dzil, jadi majrur atau jar, sehingga sama dengan rabbika yang juga jar, rabbi. Jadi di situ wa ya wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dzul jalali wal ikramnya yang memiliki keagungan dan kemuliaan itu merujuk pada wajah Tuhan. Dan sebagaimana penjelasan dari Said Muhammad Mahdi Barul Ulum tadi, itu tidak lain adalah mereka yang berhasil menjadi manifestasi atau tajalliyat ilahi, tajalliyat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya Said Muhammad Mahdi Barul Ulum menjelaskan bahwa di antara makom-makom lain yang dicapai dalam perjalanan ini adalah al-ihatah al-kuliyah. Al-ihatah artinya kemeliputian, al-kuliyah yang universal dari alam-alam ilahiyah sampai suatu taraf yang dimungkinkan oleh potensi al-imkaniyah, potensi kemungkinan seseorang. Jadi maksudnya makhluk tetap menjadi makhluk. Ia tetap wujud yang mungkin tidak pernah berubah menjadi Tuhan. Dalam seluruh perjalanan itu manusia nggak
tidak berubah menjadi Tuhan, tidak seperti yang dipercaya oleh atau menjadi mitos bahwa dalam perjalanan rohani hamba itu menjadi Tuhan. Hamba tetap menjadi hamba. Wujud yang mungkin tetaplah mungkin dan wujud yang wajib itu hanya Allah semata, ya. Jadi ada sebuah keadaan di mana seseorang ini mencapai al-iqatoh al-kuliyah. Ada hamba-hamba yang sampai taraf mencapai makom al-iqatoh al-kuliyah. Dia beroleh kemeliputian secara universal namun tetap sebagai hamba. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fir lana sunubana kullaha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Dalam doa harian Rajab salah satu yang diriwayatkan oleh Syekh Tusi radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Abu Ja'far Muhammad bin Utsman bin Sa'id radhiyallahu an pernah mendapat surat dari Imam Mahdi salamullah alaih yang berisi bacalah di setiap hari selama bulan Rajab. Ini isinya sebuah doa. Di antaranya la farqa bainaka wa bainaha illa annahum ibaduk wa khalquk. Tidak ada perbedaan antara engkau dan mereka, hanya saja mereka adalah hamba dan makhlukmu. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja alim. Jadi hamba tetap hamba dan makhluk. Namun kedekatannya sedemikian rupa sehingga seolah tiada jarak. Dan barangkali ini yang disebut oleh Toba-Tobai dalam kitab Risalah Al-Walayah sebagai makom Al-Walayah. Selanjutnya Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum menjelaskan bahwa itu adalah karena hikmah atau wisdom adalah suatu ilmu yang orisinil, ilmu yang genuine, ilmu yang murni, yang bebas dari setiap keraguan dan ketidaksempurnaan. Jadi hikmah itu sejenis ilmu yang bebas dari seluruh bentuk keraguan. Jadi sudah mencapai keyakinan, seolah-olah menyatu yang diketahui itu hadir dalam diri, dalam pikiran yang mengetahui. Kemudian Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum menjelaskan bahwa itu tidak bisa dicapai tanpa al-ikhatoh al-kuliyah, kemeliputian yang universal dari semesta-semesta transenden, semesta imaterial. Jadi demikian dahsyat hal-hal yang telah makom yang telah dicapai oleh orang yang telah melewati perjalanan ini. Hasil dari al-ikhatoh al-kuliyah ini adalah pengetahuan akan masa lalu, masa depan, dan otoritas atas seluruh keberadaan. Hal ini adalah karena yang meliputi itu memiliki suatu dominasi yang lengkap atas yang diliputi. Jadi orang yang mencapai al-ikhatoh al-kuliyah ini, yang ada dalam makom ini, akan ada dimanapun dan bersama dengan siapapun, kecuali untuk batasan-batasan yang disebabkan oleh pengaturan dari tubuh. Jadi ini dahsyat ya. Walaupun secara rohaniah dan intelektual itu dijelaskan makom ini demikian dahsyat, tapi Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum ini tetap tidak menolak keberadaan bahwa selama orang masih hidup itu dia punya cara hidup di alam material yang dalam batasan-batasan tertentu tetap membatasi orang yang telah mencapai makom yang sangat tinggi itu. Barangkali itu juga yang menyebabkan para wali itu merindukan berpulang pada Allah. Karena tanpa terlepas dari alam materi itu mereka tidak bisa melangkah lebih lanjut, melanjutkan perjalanannya menuju zat yang maha meliputi, zat yang maha agung dari seluruh keterbatasan material. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Muhammadiyah, barakatul Muhammadiyah. Demikian sedikit kita barusan mengulas beberapa cuplikan dari bab 2 kitab yang kita bahas mengenai Risalah Sair wa Suluk yang diatributkan pada Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum yang diberi catatan kaki atau taklika oleh Sayyid Muhammad Husain Ibrahim. Mudah-mudahan dengan keberkahan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadan kita beroleh taufik dari Allah untuk
menghatamkan kitab ini sembari beroleh lautan hikmah yang ada di dalamnya. Marilah kita kirimkan sebaik-baik Fatihah, Al-Fatihah, dan salawat pada penulis kitab ini dan ta'lifannya dan seluruh guru-guru kita, Ustaz Jalal, Bu Iskartini, Teh Feli, dan guru-guru kita yang masih hidup juga, maupun yang sudah meninggal semuanya. Kepada Said Muhammad Husain Toba-Tobai, Said Abbas Al-Qumi yang tadi kita baca kitabnya, Syekh Tusi, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Dan bagi yang arwah mereka yang sudah meninggal, diluaskan kuburnya seluas-luasnya dan didekatkan dengan makom as-solihin alaih salawatullah alaihim. Itulah pada guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan usianya dalam keberkahan. Kita kirimkan juga sebaik-baik Fatihah pada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih bersama kita. Andai tolan kita, rekan-rekan kita, Gus Den, Beben, Pak Beni Kurniawan, dan terkhusus sekali rekan sahabat kita yang baru wafat, Bapak Andi Supriyadi Maparena, yang merupakan pendakwah senior Jalan Cinta pada Nabi dan keluarganya, alaihissalam, salam Nabi dan keluarganya, salawatullah alaihi wasallam, yang baru wafat 2 hari lalu. Mudah-mudahan diluaskan kuburnya dan beroleh syafaat dan jemputan dari Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci sallallahu alaihim. Pula mudah-mudahan melalui majelis ini seluruh yang menderita dientaskan deritanya, yang ingin beroleh anak diberi anak dan dikabulkan juga hajat-hajatnya, seluruh yang sakit diberi kesembuhan, dan terkhusus saudara-saudara kita yang berperang mudah-mudahan segera beroleh kedamaian dan kemenangan, dan mudah-mudahan Allah tebarkan kesejahteraan di muka bumi dan tegakkan keadilan di muka bumi dan berantas kezaliman di muka bumi melalui para walinya dan para kekasihnya. Al-Fatihah. Tasbih wa salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Ya man arju li kulli khair wa amanu saqata inda kulli syar. Ya man yu'til kasir bil qalil, ya man yu'ti man sa'alah, ya man yu'ti man lam yas'alhu, wa man lam ya'rifu tanunan minhu wa rahmah. A'tini bimasalati yaka jami'a khairi dunya wa jami'a khairil akhirah. Wasrif anni bimasalati yaka jami'a syari dunya wa syaril akhirah. Fainau ghairu mangkusin ma'atoita wasidni min fadlika ya karim ya zal jalali wal ikram ya zal na'ma'i wal jud ya zal manni wal taul karim syaitan nar bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.